Welcome back my YouTube channel. Nah, teman-teman, hari ini kita di Gor Poso mengadakan training dadakan mengenai memanah. Nah, sini ada Kak Ical yang menggunakan masker yang akan memandu kita dan mengajarkan dasar-dasar dalam memanah. Sini ada Kak Amir, ada Kak Bilal, ada Kak Akbar, ada Alia, ada Hikmah, dan saya sendiri. Jadi teman-teman sangat menyaksikan tayangan berikut ini mengenai dasar-dasar memanah, karena kami dari Pramuka juga masih belajar. Stay YouTube channel. Saki. Ini teknik bapak pasang DP tali ya. Itu kasih masuk di tengah-tengah. Jangan dulu main tarik kiri kanan, pelajari dulu, lihat sudah duduk di sini belum, di situ belum, sudah duduk. Oh, posisi dudukannya ini knocking dengan arrow race-nya harus sama. Knocking mana knockingnya Kak? Harus di situ dia posisinya. Oh, makanya itu tadi alasannya harus pas atas dan bawah. Oh. Ini saya bukan pertama kali ini, banyak kali. Mana kidal atau normal? Jempol di. Itu apa namanya Kak? Ini arm guard. Nah itu apa tadi DP namanya? Ya. Begini. Nah, DP nama tadi apa Mir? arm guard. Anggak. Ya nggak tahu ketawa ngana. Nggak bisa bahasa Inggris. Bagaimana kalau pakai bahasa Latin, jadi bahasa Inggris setengah mati. Lama lalu kamu waktu belajar sama Dorang Darto? Satu kali, hari Jumat itu saja. Cuma satu kali. Ini pelatih sebelah di sini. Diambil sana, sakit. Gimana? Ini Kak Agus pelatih. Ini arrow 20 batang. Yang dari 3 baca jadi itu. Kamu pakai saja. Kalau patah, ambil patahnya, bawa pulang. Maksudnya bawa ke rumahku. 20 batang pun kamu pakai saja. Berarti emang ikhlas untuk patah itu Kak? Iya. Arrow latih yang ini. Nah jadi ini panahnya nih. Warna-warni toh. Oke. Jadi Kak, hal-hal yang perlu diawali sebelum melaksanakan kegiatan memanah apa nih? Pemanasan. Oke, pemanasan. Bahu dengan pinggang. Pemanasan bau pinggang. Panasan dulu Hikmah. Pemanasan, iya. Jangan jauh-jauh dulu kamu. Pemanasan dulu. Ya, Kak Amir pemanasan. 1, 2, keseleo. Bunyi. Tak. Dekat dulu. Mundur 10. Ya guys, ini Kalim lagi pemanasan. Jangan pikir kamu besar. 5 meter itu dekat. Jangan coba begitulah. Kentar sekali pandang enteng itulah. Panah ini tidak boleh bawa pandang enteng orang. Karena Jadi teman-teman kalau mau memanah jangan langsung memanah. Pemanasan dulu. Begitu kurang lebih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya kurang seperti mana kalau orang main bola juga tuh panasannya. Panasan bare. Panasan Pemanasan. Kamu kedinginan. Sudah pas basur penonton. tarik dulu. Jangan langsung tarik. Dah. Jangan dilepas kaget, diikut juga lepas. Tarik. Jadi DP kita habis pemanasan ini. Ke atas lagi. Arjuna. Ganti. Jangan bikin ketawa ya. Begini. Ya. Mantap. Ini kita pe channel yang paling banyak mukamu nih Mir. Murah lagi. Bukan. Ganti pegangan, ganti anak. Begini. Ya. Hei. Serius sekali. Sudah, Baswarto, pulang. Kalau Ayo. merasa nyaman sudah. Siap. Kalau merasa nyaman. 20 batang. Arrow. Dari 80 itu dari 30 cm kita potong
jadi tinggal 75, 70. Karena latihan. Ntar ada yang patah, kamu bawa pulang saja. Begini jadinya kalau patah gitu. Coach kah apa? Coach saja, coach. Coach, oke coach. Jadi coachnya Kak Agus. Juara di Porprov, peraih medali emas Porprov Mantap. Peraih medali emas Parigi. Parigi di Poso. Parigi di Porprov. Nah, kabupatennya Kabupaten Poso. mewakili Kabupaten Poso. Kiamat orang Poso guys, orang Poso, orang Poso, medali emas, orang Poso. Kira kaleng bukan, Kak Agus mulai ketawa nih guys, sudah panas Kak Agus. Jadi sebenarnya pertama itu Dekat sini, dekat sini. mengenali busur dulu. Ya. Busur itu pertama kalau kita pisah, kita harus mengenal busur dulu. Kalau kita yang mana, sama anak panahnya kan. Jadi busur itu ada dua yang harus disatukan, tali sama busurnya sendiri ya. Karena tidak bisa memanah kalau tidak ada ini tali. Ya. Itu yang harus diingat. Karena saat latihan ini dua ini harus ada, tiga dua untuk anak panah itu sama. Jadi saya ajar dulu cara memasangnya, lihat dulu. Ini dia tidak dia, ini tidak tengah, betul kan? Karena kita penggangnya di tengah, betul ini. Garis yang di atas. Sebenarnya perlu diperhatikan juga, kadang orang yang sudah biasa itu sudah tidak perhatikan, harusnya semuanya yang di situ yang di bagian bawah dulu. Ini kan bagian atas ceritanya kan, bagian atas. Kita yang Oh iya. ini bagian bawah. Perbedaan antara Kak apa? Atas dengan bawahnya apa? Panjangnya antaranya. Berarti kalau bawah itu pendek, kalau atasnya? Kalau tengahnya kan di sini. Iya. Sedangkan kita pegangnya di sini. Otomatis anak panah sudah bukan di tengah kan. Oh ya di atas. Ya, berarti Oh. ini kan anak panah di sini nanti. Hmm. Antara bagian bawah sama bagian atas beda panjangnya. Buat yang melengkung ini, yang melengkung ini Itu. di atas. Beda dengan busur modern. Busur modern itu dibuat dia di tengah memang. Jadi dia megang ya yang Di TV-TV. itu busur modern. Kenapa dibilang modern? Karena pengembangan dari busur tradisional juga. Berarti ini termasuk busur tradisional. Iya. Nah itu yang diingat pegang begini. Mana bagian bawah tadi? Ini kaki atau ini. Kalau kita yang orang bilang apa kanan, berarti masuk kaki kaki kanan, toh? Baru kaki kiri masuk. Masuknya itu hanya menahan. Oh iya, awas. Ini belakang lutut, ini belakang lutut, toh? Menahan sampai di tengahnya handle itu. Baru ini didorong bukan ditarik. Kalau ditarik beda. Oh. Kalau didorong kuat tenaganya. Kalau ditarik kan begini, Iya. tidak mau sampai. Iya. Kalau didorong beda, didorong. Oh. Kalau ditarik begini terus kita tidak akan sampai. Karena ini menahan. Condong. Iya, kan? Itu perbedaannya. Kita dorong sambil kasih dekatkan. Dorong. Jangan buru-buru karena ini harus di tengah juga. Nah ini sudah busur siap digunakan. Nah yang kedua harus tahu memegang juga. Tidak boleh asal pegang karena kalau pegang begini kan bisa lepas jatuh busur. Bahaya, bisa anak panah kembali ke kita. Kalau bagus cara pegangnya, otomatis bagus juga kita nanti melepas. Yang diutamakan itu harus genggaman yang kuat. Walaupun hanya sebenarnya banyak sih teknik, saya kasih teknik yang paling dasar saja. Bisa pegang begini, pegang full namanya ini kan. Iya. Kalau kita yang biasa sudah pakai teknik, kita mengandalkan 3 jari ini. Oh, 3 jari. 3 jari. Jadi ini fungsi telunjuk hanya menahan anak panah nanti. Oh iya. Tak lurus. Tidak. Oh di tengahnya. Kita isi. Karena kalau begini, ya ada. Iya turun dulu begitu. Pertama kali di atas ini. Tapi bisa sih keluar mas. Kesian begini, kasih naik. Nanti setelah knocking itu maksudnya ini knock
masuk ke tali string, semua knocking. Dorong, setelah knocking bisa dilepas masuk ke sini. Knock masuk ke tali string namanya knocking. Iya, Oh begitu. knocking. Istilah itu guys. Jadi kalau mau teknik begini juga tidak apa-apa. Setelah dia usahakan kalau knocking, ini hanya saya kasih dasar dulu toh, sebentar prakteknya. Harus knockingnya full, harus bunyi. Oh. Kalau dia pas, harus bunyi. Ada juga longgar. Kalau dia longgar dia tidak akan bunyi, tapi dia harus full kontak. Iya. Dia harus full kontak, maksudnya rapat dengan tali. Nah, gitu. Nah, setelah nanti full begini sudah masuk, berarti sudah siap digunakan. Kita kembali ke pegangan lagi. Nah, sebentar saya ajar berdiri. Berdiri itu ada 3 cara. Nah, setelah itu, kalau kebanyakan orang tahu namanya three finger, 3 jari. Nah, tariknya 3 jari aja. Nah, yang biasa orang kan banyak kenal tau. Yang penting namanya busur, pasti nariknya pakai 3 jari. Karena itu sudah terbawa-bawa dari awal-awal juga. Tapi sebenarnya tekniknya, saya pernah baca sejarahnya. Para sahabat Nabi berkata, Rasulullah dulu menarik itu dengan menggunakan jempol. Jadi makanya mereka cari, kan dulu kan tidak dilihat. Sekarang kan ada video bisa ditraktir. Oh iya. Mereka hanya pakai jempol. Nah, mereka cari tekniknya pakai jempol. Nah, dulu tidak pakai pelapis. Dulu cuma pakai kain apa, kulit yang dilapisi di sini. Nah, lama kelamaan muncul kerajaan Utsmani, Turki Utsmani. Nah, mereka pakai besi, mereka buat. Nah, ini sebagai mereka gunakan jadi cincin juga. Nah, gitu. Kalau dibalik begini jadi cincin. Nah, dan di situ kalau apa namanya ini bahasa tumbring. Kalau orang-orang kerajaan dulu atau panglima atau raja-raja itu tumbringnya itu pasti dia si baju khusus. Jadi biasa kalau di perang kan kadang baju itu sudah tidak dikenal sih, atau biasa mereka hanya ini itu ada penanda juga. Jadi tidak semua dulu itu pakai tumbring yang mewah-mewah. Dulu ada dilapisi emas, ditaruh apa pernak-pernik apa kayak batu perhiasan ciri khas. Iya. Nanti kalau kamu telusuri di di Google itu ya, tumbring itu pasti apa kalau tumbring kerajaan dulu pasti ada beda-beda semua, beda dengan yang biasa. Nah, Berarti ini termasuk tumbring ini? Tumglok. Apa? Tumglok. Iya. Tumglok. Inggris. Kenapa dibilang tum itu kayaknya tum itu menekan kan? Inggris. Iya. Ini kenapa dibilang ring? Karena mungkin dia besi atau apa terbuat dari besi. Mereka bilang tum ring. Bentuknya ring, bulat. Cincin. Itu kan glove. Apa? Sarung. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau sudah bagus cara pegangnya, namanya memang harus utama ini diajarkan dulu, orang tidak bisa langsung datang tarik. Pengenalan busur dulu, cara menarik itu utama semua itu. Dulu kita 2017 kita hanya tahu namanya mana, saya saja masih 3 jari dulu, bikin dari pipa, pegang karet kaku biasa terpos di sini. Ya, lantaran tidak ada kayak orang bilang tidak ada gurunya. Iya, tidak ada. Belajar sendiri orang bilang atau tidak. 1 tahun setelah itu baru kita tahu, oh rupanya banyak tekniknya, ada ilmunya. Kalau pegangan sudah bagus, kalau kita pakai 3 jari dia begini tidak ada masalah. Cuma kalau 3 jari dia harus sebelah kiri. Kenapa sampai sebelah kiri? Karena kalau dia sebelah kanan 3 jari seperti ini, dia akan jatuh. Paham? Betul. Kenapa pakai jempol sebelah kanan? Lihat ya. Kalau untuk caranya supaya gampang bisa begini. Jadi
baru ketemu sama kunci. Baru ini kunci. Ini menarik jempol, mengunci telunjuk. Nah, sekarang saya kasih lihat kenapa sampai pakai apa? Tumbring sebelah kanan taruhnya. Coba lihat ya. Saya kunci. Dia atau tidak? Oh iya. Tidak kan? Tidak. Nah, karena ada telunjuknya menahan. Kunci. Kalau 3 jari tidak ada. Nah, itu satu yang namanya pengenalan toh, saya ajarkan semua dulu. Dia 3 jari harus di sini, karena kalau ke sini dia tetap tekan ke sini kan. Iya. Nah, orang mau menangis pasti ngirim sini toh. Dia tidak tanda. Kecuali kau kompan. Ada juga ya. Kalau teknik 3 jari gampang, yang penting ini cara filmnya dulu. Sekarang saya lanjut ke ini satu kelebihannya, tumbring. Tapi kalau yang coach yang disarankan apakah pakai jempol atau yang 3 jari? Atau terkadang pemula harus ya 3 jari dulu atau Saya ceritakan dari sejarah saja dulu. Kalau rata-rata orang Asia ini, itu saya belum bilang orang Arab. Asia itu rata-rata pakai jempol. Cina, Korea, Turki, itu sejarahnya mereka itu menonton itu pasti pakai jempol. Itu. Nah, setelah pindah ke orang-orang Eropa, mereka punya itu kan namanya longbow. Itu betul Eropa, panjang. Pernah nonton Robin Hood 2018? Coba kamu nonton itu. Dia pas serangan pertama itu, si Robin Hood itu kan dikirim jadi pasukannya. Mereka menyerang pakai musuhnya sepanjang longbow, karena baru 3 jari. Setelah kalau kamu nonton itu pas di pertengahan mereka kalah, Robin Hood ini dibantu sama si yang mengalahkannya nanti ini, dia aja pakai jempol, ini jadi jempol. Gitu. Karena ada kelebihan. Nanti kalau nonton, coba kau pasti sudah free itu, kayaknya kau bisa dinonton. Iya. Saya dulu itu sama-sama saya minta. Saya lihat, oh memang ada tenaga pakai 3 jari sama pakai jempol beda. Orang Eropa sendiri yang menganalisis kecepatan arma panah itu beda. Tapi kenapa mereka bilang orang-orang Turki Utsmani dulu itu pasukan Janissary itu yang memanahnya itu luar biasa untuk bagi-bagian Romawi memang tenaga orang yang pakai tekniknya itu yang luar biasa. Teknik musuh sih sama mungkin. Tekniknya ini. Ya, dan lanjut. Nah, setelah bagus pulangannya, bolehlah begini. Nah, sudah zaman semakin buka begini, kalau pakai jempol kan kalau 3 jari kan sudah tahu. Jangan menghadap sama orang kalau dari belakang. Itu karena ada semua itu adabnya, ada safety itu keamanan. Takutnya nanti pas walaupun hanya latihan pasang tas lab yang keamanan, apalagi sama orang lain. Nah, itu juga udah sudah tak kan itu saya terus ini mau bagi pe ya apa biar yang penting ini lanjut teman baru setelah masuk di kunci. Coba kasih miring begini, kalau dia tidak jatuh berarti sudah betul kunci yang tidak ada jadi kalau sudah kau ditarik sudah dilepas sudah karena kita belajar kan untuk nopul. itu kayaknya miring, itu kayaknya tidak miring kah? Gak apa-apa miring sama aja, apa dia ini kelebihan. Nggak, busurnya DP anak panah miring ke bawah, tidak miring. Berarti tangannya ke sini lagi. Tanganmu ke sini lagi yang depan. Genggaman ke sini. Ini
Nah, ke depan naik ke atas ya. Oh, Iya, ini di tengah, kan? lengkungannya ini di jari ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang untuk belajar itu pengalaman pertama dia tidak akan itu menembak. Tarik dulu. Pegang dulu. Biasa kan masih minggu tuh. Jadi mereka kasih busur kosong, bukan busur yang replikanya. Iya. Oh, gitu. Kalau sudah utuh dia lihat lepas, tarik lepas, baru dia ke depan. Itu pun anak panah itu sudah paling dekat dulu. Biasanya sampai 3 meter. Pendek sekali itu. Mundur gitu. Gitu. Karena kalau mundur beda kekeran, mundur lagi beda kekeran. Oh, iya, betul. Banyak teknik sebenarnya. Kalau kita mau ajar itu kalau paling cepatnya itu 3 bulan lah. 4 kali pertemuan itu baru ya kalau bisa itu. 1 bulan itu hari-hari. Itu pun hari-hari harus busur yang sudah memang wajar dipakai, bukan untuk latihan. Standar segera. Dulu juga kita pernah belajar mesinnya tidak mengiakan busur. Dirasa kan. Ada satu kelebihan yang itu kita sudah ikut-ikut mengurangi grogi salah satu dan melihat kita isinya hanya tubuh sama kaki. Oh, iya. Yang kadang kalau kita perempuan sudah minta sudah di sini. Kita tidak mau macam-macam. Suara dingin. Toto fore. Kenapa dibilang terlalu fokus memang harus fokus ya. Diingat gimana tadi pertanyaan kekeran. Nah, kalau sekarang saya ajar kamu langsung menembak. Karena kamu sudah tua. Tidak sebelum sampai 4 menit. Cara menembak lagi.